Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Sebenarnya sih ini permintaan dari salah satu kalian ya, mak-mak cantik, mama indah. Nah, jadi Manasuki ini karena memang sibuk dan lain-lain hal, jadi itu agak kelewatan gitu atau terlupakan. Maaf ya Mama Indah, tetapi karena sampai 2 minggu ini atau mungkin lebih, kasus ini belum menemukan titik terang gitu ya. Seperti yang kalian tahu bahwa Manasuki juga memprediksi dari kasus-kasus yang memang kasus ini belum terpecahkan. Nah, kasus dari mahasiswi UNER yang meninggal di Surabaya, Manasuki sudah mencoba untuk mengupasnya. Ternyata memang kondisinya ini memang dia itu ada dugaan yang besar yang tertarik di energinya kartu tarotnya Manasuki. Dia ini adalah budir gitu, alias menghabisi nyawanya sendiri, begitu ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang kematian, setiap orang pasti akan menemukan kematian atau setiap orang itu bakalan meninggal. Tapi bagaimana cara meninggal seseorang itu kan pasti berbeda-beda. Namun jika kematiannya itu sendiri ada sesuatu yang sepertinya janggal, pasti itu akan menjadi sebuah tanda tanya besar untuk kita semua. Apalagi ini sekeluarga gitu, maksudnya gini, ada sekeluarga atau satu keluarga di mana keluarga ini tinggal di Koja gitu ya, keluarga di Koja gitu ya lokasinya. Nah, jadi ini sepertinya sih tanggal kematiannya itu tanggal 20 Oktober ya, 20 Oktober 2023 begitu. Nah, jadi dengan segala hormat, Manasuki juga sebenarnya tidak ingin untuk mengusik kematian dari keluarga yang meninggal ini, tetapi karena kematiannya ini benar-benar membuat tanda tanya ya. Jadi mudah-mudahan kita semua berharap bahwa kematian dari keluarga ini yaitu ayah ya yang bernama Bapak Hamka dan seorang anaknya yang kemudian meninggal ya. Jadi Bapak Hamka ini ditemukan oleh warga yang mana kematiannya ini sudah entahlah sudah berapa hari dengan anaknya ya kan. Nah, ini kondisinya sudah membusuk begitu ya. Dan kemudian bau busuknya itu tercium di radius 50 km something like that. Nah, jadi kematiannya ini mirip dengan keluarga yang meninggal yang di rumah gitu ya, di dalam rumah. Kondisinya tuh di dalam kamar mandi. Kalian masih ingat nggak sih? Nah, oke. Jadi Bapak Hamka ini mempunyai 2 orang anak ya, dan Bapak Hamka ini mempunyai seorang istri begitu. Tetapi menurut pengakuan dari tetangganya di sana, Bapak Hamka dan istrinya ini atau keluarga ini memang sangat kayak nggak terbuka gitu ya. Terus nggak suka bergaul begitu. Padahal Bapak Hamka ini si bapak ini mempunyai sebuah pekerjaan. Pekerjaannya di sini adalah yaitu mempunyai sebuah agent travel. Begitu pengakuan dari tetangganya ini. Nah, keluarga ini cukup tertutup gitu. Artinya kalau mereka itu nggak ditanya juga mereka itu nggak akan menegur sapa, dan mereka itu juga nggak pernah kayak misalkan kalau kita tinggal di perumahan atau di perkampungan itu kan kadang kita masih bersosialisasi, ngobrol sama tetangga ya. Nah, keluarga Hamka ini nggak seperti itu begitu. Nah, kemudian Bapak Hamka ini memang terlihat beberapa kali kayak Jumatan gitu, sering ibadah lah ya. Jadi menurut tetangganya ya Bapak Hamka ini rajin ibadah begitu. Tapi memang mereka ini kurang bergaul. Nah, suatu hari sebelum mereka ini meninggal ya, si Bapak Hamka ini terlihat katanya sedang membeli obat begitu ya, membeli obat ya. Jadi 2 minggu sebelum kejadian itu deh.
Nah, mukanya Bapak Hamka ini pucat ya. Kenapa sih Madam Suki ini memberikan kronologi seperti ini supaya kita tahu bahwa ada apa sih dengan misteri kematiannya begitu ya. Si Bapak Hamka ini wajahnya sangat pucat, terus sempat membeli obat di warung ya. Terus ditanyain sama tetangganya, "Pak, kenapa Pak?" katanya. "Iya, saya mau beli obat nih karena badan saya itu katanya tuh panas dingin gitu. Saya nih nggak enak badan, mau dikerokin gitu." Tapi dia memang sempat ingin membeli obat. Nah, kemudian setelah mungkin obat itu didapat, nggak lama istrinya ini juga membeli obat. Begitu ditanyain sama si tetangga, mungkin ini tetangga yang berbeda lagi, yang kebetulan punya warung begitu. "Bu, kenapa Bu?" katanya. Karena si ibu ini, si istrinya Pak Hamka ini, dia itu kayak gemeteran begitu, gemeteran. Terus kondisinya itu memang terlihat sakit banget sih. Terus ditanya, "Mau beli apa sih Bu?" "Mau beli obat diare gitu." Tapi sepertinya waktu itu nggak dapet gitu obat diarenya. Terus kemudian ditanya sama si tetangganya, "Ibu kenapa?" katanya. "Iya, saya ini lagi sakit, maaf ya." Iya. Terus ditanya, "Ibu ini kenapa?" "Ya, saya ini kan lagi pasang implan gitu." "Implan apa sih?" Nah, buat kalian nih yang nggak tahu implan apa, nggak taunya implan itu adalah implan KB. Tapi rupanya nggak cocok sama si istrinya Pak Hamka ini. Nah, menurut penuturan si istrinya ini sama suaminya itu suruh nyopot begitu. Nah, sama si tetangganya ini dibilang, "Ibu sebaiknya ke anu aja deh, ke puskesmas atau kemana, ke dokter gitu ya, karena supaya nggak terjadi apa-apa Bu, karena kan kalau dilepas itu enak, supaya tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan," katanya si tetangganya ini. Nah, setelah itu nggak tahu dong si tetangga ini, sampai kemudian 2 minggu setelahnya itu terjadi kejadian ini, di mana tetangga itu mencium bau busuk begitu. Nah, oke. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan keluarga ini? Apakah mereka ini budir atau mereka ini sakit? Yuk kita lihat di kartu tarot ya. Jadi kalian ini dikasih tahu kronologinya, barangkali kalian tuh nggak tahu apa sih yang terjadi dengan keluarga ini, kok tiba-tiba ujuk-ujuk Madam Suki ini membuka kartu tarotnya dan mengintip-intip ya kan. Sebagai tukang tarot abal-abal kan, Madam Suki perlu untuk memberikan kronologi dari kejadian ini. Siapa tahu kalian ini belum mengikuti atau belum tahu kejadian ini sama sekali. Nah, oke. Karena ternyata yang meninggal itu adalah Bapak Hamkanya dan anaknya yang pertama. Sedangkan istrinya ini masih hidup. Dan anaknya yang mungkin kira-kira umur 3 tahun ini masih hidup. Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Karena ketika ditemukan istrinya ini dalam kondisi yang lupa ingatan dan kondisinya itu ya, badannya itu bajunya itu compang-camping. Itu kan sesuatu yang aneh banget. Oke, kita lihat ya. Apakah Bapak Hamka ini meninggalnya itu karena Bapak Hamka ini sakit? Karena sebelumnya ia terlihat pucat ya, dan dia ini memang katanya mengaku kalau dia tuh lagi sakit. Apakah meninggalnya itu karena sakit? Oke, kita tarik energinya sekarang. Ya, jadi di sini ada kartu ya. Kartunya ini energinya cukup gede sih ya. Sebentar ya. Di sini energinya mengatakan bahwa Bapak Hamka ini sakit, ya. Oke, kalau sakit berarti ini adalah penyebab dari kematiannya, ya. Nah, Madam Suki akan mengambil kartu berikutnya. Sebentar ya. Aku lupa nyiapin. Sorry. Aku lupa menyiapkan kartu ini. Nah, di kartu ini mengatakan memang Bapak Hamka ini sakit ya. Kalau gitu, sakitnya ini kenapa ya? Sakitnya ini kenapa? Karena dia hanya mengatakan saya nggak enak badan dan saya kepengen dikerokin katanya. Dan wajahnya sangat pucat ya.
Jadi penyebab kematiannya itu apa? Apakah bisa dilihat di kartu tarot? Ini menarik ya, kartu tarot ini ya. Oke, di sini luar biasa, kartunya dua-duanya itu The Judgment. Oke ya, kita lihat kematiannya kenapa. Oke, kartu yang berbeda ya, tetapi dua-duanya sama ketarik energinya, The Judgment. Jadi prediksi, disclaimer, karena pada saat ini polisi juga masih sibuk. Sudah dua minggu kejadiannya, tapi mungkin belum ditentukan atau belum tahu kematiannya itu kenapa. The Judgment, iya, dia meninggal karena sakit ya, si Bapak Hamka. Terus di sini mengatakan bahwa peredaran darahnya tidak berfungsi. Oke, kalau kita ngomongin peredaran darah, bisa jadi orang ini mungkin bisa jadi dia sakit jantung mendadak, ya dong. Bisa jadi kan jantung mendadak atau sakit jantung yang mendadak. Apakah benar? Di sini sebentar. Katanya tidak hanya sakit jantung ya, tetapi ada penyebab lainnya. Coba ya, penyebab lainnya ini apa? Di sini ada The Torrent. Nah, selain sakit di jantung, ternyata ada sistem otot berotot ya. Mungkin itu kram ya, sepertinya kram dan jantung kemudian meninggal mendadak. Tetapi anehnya, kenapa istrinya ini kalau sudah tahu suaminya itu sakit, kenapa istrinya ini tidak melaporkannya atau tidak meminta bantuan rumah sakit? Atau mereka punya pekerjaan loh ya, suaminya tuh punya pekerjaan gitu loh ya, melihat rumahnya juga nggak bagaimana, artinya orang mampu ya. Tapi kenapa istrinya tidak telepon ambulans atau tidak membawanya ke rumah sakit? Ini aneh. Di sini ada Nine of Wands ya. Nine of Wands ini kalau melihat dari mereka ini adalah orang yang tertutup dan tidak punya tetangga dan tidak mau ngomong sama tetangga dan tidak mau bergaul sama tetangga. Artinya bisa jadi keluarga ini seperti kayak mereka mempunyai doktrin gitu ya, doktrin dengan keluarga sendiri. Barangkali mungkin mereka berpikir dengan dikerokin aja bakalan sembuh, atau mereka ini sepertinya ya ada orang-orang seperti itu ya. Artinya meskipun dalam kondisi pengetahuan atau teknologi sudah secanggih ini, tetapi mereka masih tradisional begitu, ngerti nggak? Tradisional tuh artinya kayak udahlah nanti di ini aja, diobatin aja, dikerokin aja, itu udah akan membantu. Ternyata tidak. Apakah penyakit dari Bapak Hamka ini serius atau cukup serius? Jawabannya di sini, jawabannya iya, cukup serius. Nah, jadi rupanya kalau istrinya, tetangga kan juga mengatakan ya, istrinya tuh nggak pernah bergaul, istrinya tuh bahkan nggak pernah menyapa orang. Kalau Bapak Hamkanya ini masih menyapa orang. Jadi buat kalian nih yang mempunyai perilaku seperti itu ya, jadi coba dirubah ya. Apalagi kalian sudah punya smartphone gitu. Jadi teknologi sudah secanggih ini, tapi kalau pikiran kita masih konservatif ya, tradisional itu bisa ya. Misalnya kan kayak kita sakit, kita diobatin kayak jamu-jamu, itu tradisional. Tapi kalau pikiran konservatif itu berbeda lagi ya. Oke, tetapi nah, ini sudah ketemu ya, bahwa meninggalnya adalah karena penyakit cukup serius tapi tidak ditangani. Tapi bagaimana dengan anaknya? Karena anaknya ini ternyata meninggal juga. Apakah anaknya yang pertama ini juga sakit? Kita lihat. Oke,
Oke. Oke. Nah, jadi sepertinya kalau anaknya yang pertama ini dikatakan tidak sakit loh, tapi kenapa meninggal? Apakah dia ini tidak makan? Ya, karena ketika si istri ini ditemukan dengan anaknya yang kedua itu dalam kondisi dehidrasi dan kurus kering gitu loh, kurus kering dan tidak punya makanan. Kok bisa ya seperti itu ya? Nah, kalau menurut intuisi aku nih, si ayah ini meninggal, tetapi si istri ini tidak tahu harus ngapain. Jadinya dia di situ stres atau trauma yang sangat besar. Dia tidak bisa mengontrol dirinya dan dia kehilangan dirinya. Lalu anak-anaknya ini tidak bisa untuk survive atau mencari makan atau tidak punya makanan. Dan akhirnya si anak yang pertama ini meninggal. Nah, karena si istri ini ketika ditemukan itu dia mengatakan itu bukan suami saya. Jadi dia seperti kayak benar-benar lost control atau lost herself, atau mungkin dalam kondisi kejiwaan itu gila ya. Nah, jadi ini kan masih diselidiki oleh polisi begitu. Kalau menurut aku sih seperti itu ya. Nah, terus jadi kita akan menuju ke istrinya. Apakah istrinya ini ketika melihat suaminya ini meninggal mendadak, kemudian dia menjadi histeris atau menjadi gila dalam arti gangguan psikologi? Kita lihat di kartu istrinya. Jawabannya iya, seperti yang tadi aku duga. Oke, ini adalah prediksi dari tarot Madam Suki. Jadi tarot itu bisa jadi apa yang aku lihat tadi benar, bisa jadi itu meleset, bisa jadi itu jitu. Tapi tidak bisa dijadikan sebuah acuan atau clarity karena ini adalah general reading. Jadi kita tunggu aja hasilnya. Kalau nanti apa yang aku tarik dari kartu tarot ini benar atau resonate, setelah nanti kepolisian memberikan kita apa sih yang terjadi dengan keluarga Hamka ini. Jadi buat kalian yang mau reading tarot, kalian bisa mengikuti info yang sebentar lagi ini. Mudah-mudahan info ini berguna buat kalian. Mudah-mudahan ini adalah info yang kalian butuhkan ya. Buat kalian yang mau reading tarot, masalah kalian yang paling pribadi dan ini sifatnya sangat rahasia, lebih baik kalian menggunakan layanan berbayar ya. Terus di sini juga ada paket-paket kok. Jadi untuk itu kalian DM aja di Instagramnya Madam Suki, oke? Tapi Madam Suki juga selalu menyematkan nomor telepon di bawah komentar atau di kolom komentar. Terus buat kalian yang kepengen dibaca nih masalahnya atau kenapa ya kan, tapi kalian belum mempunyai dana ya, silakan aja pantengin YouTube-nya Madam Suki setiap Sabtu malam pukul 20.00 atau 21.00. Nah, jadi kalian mesti buruan karena banyak yang nanya dan kalian hanya boleh menggunakan atau menanyakan satu pertanyaan saja. Syaratnya kalian bantu 25 video Madam Suki yang mana aja di YouTube. Oke? Deal ya? Nah, jadi buat kalian juga yang mempunyai masalah nih, trauma, pernah dapat pelecehan mungkin, bullying, keinginan budir atau apa ya di dalam kehidupan ini, kayaknya aku masih bingung, atau kalian punya masalah dengan asmara, dengan pasangan atau apa saja, mungkin kalian punya trauma waktu kecil, luka-luka batin, terus udah gitu mungkin pernah mengalami pelecehan seksual, something like that, sehingga itu mengalami sebuah damage ya di batin kalian, atau apa ya istilahnya tuh ya luka batin lah ya, mungkin inner child kalian terluka, atau hal-hal lain yang kalian nggak ngerti dan judulnya masalah. Buat kalian yang juga punya mental illness, silahkan datang ke Madam Suki, mudah-mudahan kita berjodoh. Karena kebanyakan kliennya Madam Suki itu yang mendapatkan mental illness atau gangguan-gangguan pikiran, ya kesehatan pikiran terganggu dan lain-lain itu, mereka sudah pernah ke psikolog dan ke psikiater, tapi mungkin belum
berjodoh atau bagaimana. Barangkali dengan program pakai cahaya ini kalian bisa sembuh dan ada kesembuhan yang diharapkan. Jadi program pakai cahaya ini berlangsung 7 hari, dan untuk orang yang mental illness atau mungkin autis, OCD dan lain-lain itu Madam Sugi tidak memberikan obat sama sekali ya, dan ini tidak bertentangan dengan agama manapun. Oke, jadi mudah-mudahan info ini berguna buat kalian. Jika itu bukan buat kalian, mungkin buat teman kalian yang memang membutuhkan atau keluarga kalian. Begitu infonya. Oke, begitu aja. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Sugi Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.